Halo dulur, selamat datang di Medan United, channel fans MU paling netral. Menang dipuji, kalah dibully. Di video kali ini kita akan membahas beberapa berita terbaru dari Manchester United. Ada update-update baru yang menurutku sangat menarik untuk kita bahas bersama. Langsung aja, kita masuk ke berita yang pertama. Chelsea telah menanyakan tentang situasi Alejandro Garnacho. Ia termasuk di antara beberapa kandidat yang diminati oleh Chelsea. Gimana ya teman-teman? Memang di bursa transfer Januari ini pergerakan dari Manchester United sangat lambat, terutama dari sisi penjualan pemain. Nah sekarang kalau kita melihat situasi Garnacho, memang dari kabar terakhir yang aku dengar, pihak Napoli menaikkan tawarannya sampai 42 juta pound sterling. Dan itu masih belum digubris oleh pihak Manchester United. Karena MU menuntut di angka 50 juta sampai 60 juta pound sterling. Ya ini masih ada selisih 8 jutaan lah. Memang lumayan selisihnya. Tapi kalau misalkan, apa ya, ini memang agak rumit ya. Pasalnya memang Manchester United ini tidak secara aktif menjual Alejandro Garnacho. Tapi kalau ada harga yang cocok, itu bolehlah dilepas. Kalau misalkan Napoli mau menambah sedikit, mungkin 45 lah, 50 juta plus add-ons gitu. Pasti dilepas. Nah sekarang Chelsea mulai tertarik. Nah, setelah Chelsea berhasil dan bisa dibilang sukses melakukan peminjaman terhadap Jadon Sancho, kayaknya Chelsea masih ingin menambah jumlah squad dengan mendatangkan Alejandro Garnacho. Tapi gimana ya, kalau misalkan pemain-pemain MU ini dijual ke rival kan kayaknya agak gimana gitu loh. Maksudku kalau dijual oke lah, tapi jangan ke sesama klub Premier League gitu loh. Karena kalaupun ke klub Premier League tentu harganya harus lebih mahal gitu, 100 juta gitu, gak apa-apa gitu. Meskipun apa ya, secara performa sebetulnya di beberapa pertandingan terakhir ini Alejandro Garnacho mulai ada perbaikan lah saat melawan Liverpool, terus saat melawan Arsenal kemarin, dan saat melawan Southampton juga ada perbaikan. Kalaupun Anthony bisa mencetak gol, Alejandro Garnacho kembali memberikan assist saat melawan Southampton. Tapi dari sisi permainan secara gameplay menurutku sudah lumayan, egonya sudah mulai diturunkan. Terus dia bisa lebih bekerja secara tim, tidak terlalu banyak dribble-dribble nggak jelas. Umpan passing-passing pendeknya itu lebih bagus sekarang Garnacho itu. Tapi ya kembali lagi ya, konsistensi itu yang masih belum bisa dibuktikan oleh seorang Alejandro Garnacho. Tapi kembali lagi, kalau misalkan Chelsea berminat, nah ini agak sulit ya. Tapi kalau bicara soal harga, menurutku Chelsea lebih mampu dibandingkan Napoli. Kalau 50-60 menurutku sepele buat Chelsea. Tapi apakah manajemen mau menjual Alejandro Garnacho ke klub rival? Ini yang menjadi persoalan tersendiri. Pasalnya, kalau misalkan nih, oke lah deal di angka 60 juta. Ini Chelsea memang uangnya nggak habis-habis ini, heran nih. Terus dua pemain seket cek tuh pemain naik. Bisnis perdagangan manusia temen Chelsea. Kalau misalkan deal di angka 60 juta dan ternyata Garnacho bisa memaksimalkan potensinya dengan baik saat bersama Chelsea. Ini pasti semua orang, suara-suara fans dari Alejandro Garnacho pasti mengarah kepada Manchester United. Pasti menyesal, pasti gini. Kenapa dulu jual Garnacho? Ini udah tahu pemain muda yang potensial. Ini pasti salah Amorim, salah manajemen. Pasti gitu. Suara-suara hujatan-hujatan, narasi-narasi yang akan digoreng kepada media untuk Manchester United. Kalaupun berhasil terjual, ini kan bursa transfer udah berjalan sekitar 2 minggu ya teman. Tanggal 18 bahkan sekarang. Belum ada satupun penjualan pemain. Dan kalaupun terjual, nah Manchester United harus benar-benar bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Nah ini kan akan menjadi persoalan lain gitu.
Karena di sisi kiri Manchester United juga masih sangat rawan gitu loh. Oke lah, sementara ini di beberapa pertandingan terakhir Garnacho ditempatkan sebagai penyerang kanan, sebagai bentuk rotasi dengan Amad Diallo. Tapi kan tidak mungkin ke depannya akan seperti itu terus. Kedalaman squad Manchester United juga masih sangat terbatas. Tidak ada pembelian baru di bursa transfer Januari sejauh ini. Ya, kalau pilihannya antara Napoli dengan Chelsea, sedangkan di lain sisi Manchester United lebih melihat angka yang lebih tinggi, ya kemungkinan Chelsea opsi yang paling masuk akal gitu loh terkait penjualan Garnacho. Tapi sampai saat ini Chelsea masih belum ada pendekatan resmi ya, belum ada negosiasi terkait masalah harga yang ingin disepakati. Sebatas diminati lah, sama halnya dengan Kobbie Mainoo. 200 juta sama Kobbie Mainoo lepas. Oke, kita masuk ke berita berikutnya. Manchester United dikabarkan sedang memantau situasi dari Jamie Gittens, winger muda berbakat milik Borussia Dortmund yang saat ini masih berusia 19 tahun. Menarik ini teman-teman ya. Di tengah peliknya proses penjualan Alejandro Garnacho, Manchester United selalu mengincar nama-nama baru yang masih muda, yang masih potensial. Dan sekarang dia sedang mengincar Jamie Gittens. Nah, ini kalau kita lihat di Borussia Dortmund posisinya lebih banyak sebagai winger kiri. Menarik ini karena ya pemain ini masih muda. Dortmund ini secara kualitas untuk pemain-pemain mudanya memang tidak perlu diragukan lagi. Kecuali Jadon Sancho ya. Jadon Sancho itu lebih ke sebetulnya bagus Sancho itu, tapi dia masih mut-mutan, egonya juga masih cukup tinggi, genjet lah, genjet banget Sancho ini. Tapi kalau lihat Bellingham, lihat Erling Haaland, wah luar biasa. Lewandowski, pemain-pemain muda dari Dortmund ini nggak perlu diragukan lagi menurutku secara kualitas. Dan kalau kita lihat Jamie Gittens ini kan pemain berkebangsaan Inggris juga ya. Secara market value itu berada di angka kisaran 50 juta euro. Memang sudah lumayan mahal pemain ini. Dan secara kontribusi juga udah lumayan bagus untuk pemain seusianya. Karena bersama Borussia Dortmund di Bundesliga, dari 18 penampilan dia sudah memberikan kontribusi 7 gol dan 3 assist. Menurutku ya, nah ini kita coba bandingkan ya, antara Jamie Gittens dengan Alejandro Garnacho. Dari sisi attacking, itu lebih menonjol Gittens. Dan juga dari sisi teknik itu lebih bagus Gittens. Maksudku dari beberapa atribut ya, mulai dari sisi penyerangan, teknik, terus kreativitas, itu lebih unggul Jamie Gittens dibandingkan Alejandro Garnacho. Dan terlihat secara gameplay dia lebih bagus menurutku. Tidak terlalu lama lah ketika on possession gitu loh. Tidak sering mendelay bola. Jadi kalau dalam situasi counter attack itu cukup bagus Jamie Gittens ini. Tapi ya ini masih sebatas incaran baru. Mungkin kalau misalkan Alejandro Garnacho benar-benar dijual, nah baru Manchester United akan bergerak cepat untuk mencari penggantinya. Dan Jamie Gittens ini mungkin akan jadi salah satu opsi yang bagus bagi Manchester United. Setelah sebelumnya Manchester United juga mengincar penyerang dari RB Salzburg, Nene Dorgles kemarin berusia 22 tahun, belum ada langkah konkret terhadap pemain tersebut. Jadi memang persoalan pertama ini apa? Ya tetap menjual pemain. Kalau pemain-pemain ini masih belum terjual, nggak akan beli pemain, yuk. Sulit memang, tapi ya memang situasinya seperti ini ya. Jadi kita harus bersabar ya. Dan semoga nanti mendekati deadline di bursa transfer Januari nanti akan ada kejutan-kejutan dari Manchester United. Biasanya sih seperti itu. Kalau kita berkaca dari bursa transfer musim panas kemarin, wah, memang secara pergerakan tidak cepat, tapi pasti gitu. Bahkan Manuel Ugarte pun baru diresmikan menjelang penutupan bursa transfer musim panas kemarin karena proses negosiasinya yang cukup alot dengan pihak PSG, tapi ya tetap Manchester United yang bisa memenangkan dalam penandatanganan Manuel Ugarte.
Nah, di bursa transfer Januari ini memang tidak bisa berharap banyak, tapi peluang untuk mendatangkan pemain tetap masih ada. Selama Manchester United bisa menjual pemain. Oke, kita masuk ke berita yang terakhir. AC Milan saat ini telah memilih untuk melanjutkan negosiasi dengan Kyle Walker yang sangat ingin pindah. Mereka tidak dapat mengontrak Marcus Rashford pada bulan Januari jika mereka mendatangkan Walker di bursa transfer kali ini. Aduh, ini menurutku bukan berita yang bagus ya. Pasalnya. Selain berita ini, tadi aku juga baru membaca berita dari media lain bahwasanya ketertarikan AC Milan terhadap Marcus Rashford ini mulai menurun. Karena apa? Karena ya sepertinya pihak dari Manchester United juga slow respon, masih belum memberikan keputusan. Sedangkan dari agen Marcus Rashford kakaknya sendiri juga masih mencoba mencari peluang-peluang baru dengan melakukan pertemuan di beberapa klub lain. Ya, salah satunya yang mulai ada ketertarikan dari Borussia Dortmund. Karena kemarin baru saja melakukan pertemuan ya dengan salah satu petinggi di Dortmund gitu loh. Tapi ini teman-teman ya, ini kalau misalkan batal dijual, aduh, semua orang pasti bersedih. Bahkan Agus Picek pun pasti bersedih. Ya gimana ya? Ini kan pemain udah nggak mungkin masuk skemanya Ruben Amorim gitu loh. Dari pertandingan apa ya? Derby Manchester udah nggak pernah dimainin yo sampai sekarang. Bahkan nggak dimasukkan ke dalam squad. Berita terbarunya bahkan dia kabarnya masih sakit gitu loh. Sakit apa cok? Gak pernah main sakit hati iya ya. Makanya ini kalau misalkan sampai batal dijual, aduh ini kerugian yang besar bagi Manchester United gitu loh. Karena dia yang pertama udah nggak masuk skema Ruben Amorim. Kalau dia nggak masuk skema Ruben Amorim, otomatis yang kedua dia tidak akan dimainkan di setiap pertandingan, terutama pertandingan-pertandingan penting. Dan kalau dia tidak pernah dimainkan, nah yang ketiga, otomatis Manchester United akan mengalami kerugian karena setiap minggu pihak manajemen membayar gaji Marcus Rashford yang sangat besar di angka kisaran 315.000 pound sterling kalau nggak salah, di angka 300-an lah, kan salah satu pemain dengan gaji tertinggi. Dibayar tinggi tapi nggak pernah main. Ini pasti rugi besar Manchester United. Jadi kalau misalkan situasinya tidak kunjung membaik, proses negosiasi antara Marcus Rashford Manchester United dengan beberapa klub lain, dengan Borussia Dortmund, dengan AC Milan, dengan Barcelona, ini ya dari 3 klub besar ini masa nggak ada satupun yang nyantol gitu. Kalau misalkan opsi paling memungkinkannya ya peminjaman pemain, ya nggak apa-apa, dipinjamkan saja. Dengan ketentuan Manchester United harus mau menanggung sebagian gaji sang pemain. Ya memang tidak bisa dipungkiri ya. Klub-klub Serie A, klub-klub di La Liga, mana mungkin mau menanggung beban gaji yang sangat besar dari Marcus Rashford. Bahkan beberapa klub itu nggak ada yang gajinya sebesar Rashford gitu loh. Di Serie A maupun di La Liga gitu loh. Kecil kemungkinannya gitu loh. Kalaupun mau menggaji Marcus Rashford ya untuk sementara ini karena masih pemain pinjaman, makanya menuntut agar Manchester United mau membayarkan sebagian gajinya. Beda lagi nanti kalau di akhir musim ada klausul kewajiban untuk membeli sang pemain, baru nanti terkait negosiasi gaji itu beda ceritanya. Kalau misalkan transfer mau menurunkan gajinya, mau menurunkan egonya, yang penting pindah klub dulu. Nah itu justru akan lebih bagus, akan sangat membantu Manchester United. Tapi kalau sekarang, ya ayolah. Yang penting dilepas dulu gitu loh, dilepas dulu please. Manajemen ayolah, lepas Marcus Rashford. Kita semua ini udah persiapan bancaan loh dari kemarin-kemarin. Udah tanggal 18, masih belum terjual juga. Sulitnya setengah mati menjual Marcus Rashford ini. Ini pemain toksik, bahkan di luar lapangan tuh sulit sekali prosesnya. Di dalam lapangan bermasalah, di luar lapangan mau dijual sulitnya minta ampun. Aduh, sabar.
Oke, mungkin itu dulu beberapa berita terbaru dari Manchester United. Kalau teman-teman ada opini lain terkait berita tadi, langsung tulis saja di kolom komentar. Kita diskusi santai seperti biasa. Terima kasih sudah menonton video ini. Jangan lupa like, komen, dan subscribe. Salam.